Selamat datang di Nophan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manga Black Clover chapter 274 yang bersubjudul Dimulainya Perang. Namun sebelum kalian masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar nanti kalian tidak ketinggalan pembahasan anime-anime lainnya. Terima kasih. Langsung saja kita ke pembahasan manga Black Clover chapter 274 yang bersubjudul Dimulainya Perang. Hal menarik pertama, kita diperlihatkan dengan para kesatria sihir yang sudah berkumpul, dan di sini Nuts terlambat datang. Ya mungkin karena di chapter sebelumnya Nuts baru ingin bergabung ke tempat perkumpulan, sedangkan para kesatria sihir yang terpilih sudah ada di tempat. Ketika Nuts sudah tiba di sini, Kapten Bogileon menanyakan tentang di mana Asta. Ya menurut saya sih sudah wajar para kapten bertanya di sini, karena di chapter sebelumnya Nuts mengatakan bahwa Asta memiliki kesempatan yang lebih besar daripada yang lain untuk menghentikan pohon pot. Di sini Nuts menjawab Asta mungkin butuh waktu sedikit lebih lama. Ya, di chapter sebelumnya Asta memang ditinggal oleh Nuts bersama Ribe dan iblis Kimodelo milik Nuts untuk berlatih dan menyempurnakan mode unicornnya. Tapi di sini Kapten Jack malah sejak awal tidak berharap dengan Asta. Memang mantap sih Kapten Jack ini, langsung barbar tanpa yang lain. Hal menarik selanjutnya ialah ikutnya Shelly, Rades, dan Falcos dalam penyerangan kerajaan Speed Kingdom. Di sini Shelly agak sedikit terkejut melihat Asta tidak ikut langsung menyerang ke kerajaan Speed Kingdom. Lalu hal menarik selanjutnya ialah di sini ternyata yang membuat mantel yang dikenakan para kesatria sihir kerajaan Clover yang terpilih ialah buatan dari Shelly. Shelly sini mengatakan peralatan sihir yang kubuat telah memiliki tubuh Asta. Ya, Shelly ternyata memang sudah selesai memiliki tubuh Asta. Namun selain Rades, Shelly, dan Falcos, ada salah satu kesatria sihir lagi yang ikut menyerang kerajaan Speed Kingdom. Namun namanya masih belum diketahui. Di sini kesatria sihir tersebut menjelaskan bahwa Shelly memang agak aneh, tapi dia yang terbaik kalau soal alat sihir. Ya, di sini menurut saya sendiri mungkin Shelly ialah seorang kesatria sihir yang terbaik dalam membuat sebuah peralatan sihir di kerajaan Clover. Hal menarik selanjutnya, ternyata yang mengikutkan serta Lord Secret di sini ialah Raja Clover sendiri. Raja menunjuk Sekke untuk menunjukkan kekuatan tersembunyinya. Namun pada saat ini Sekke masih merasa takut dan berkata, "Kenapa harus aku ikutkan dalam misi berbahaya ini? Wah, nyawaku bisa melayang." Dasar Raja brengsek. Ya, kurang lebih seperti itu perkataannya. Sekke memang ada ketakutan di misi kali ini. Hal menarik selanjutnya, ternyata selama 6 bulan lebihnya yang mana para kesatria sihir sedang latihan memperkuat sihir mereka, latihan di tempat-tempat yang lain. Tuan Lord Sekke di sini malah bersenang-senang tanpa adanya pelatihan. Namun ketika Kapten Jack melihat, dan di sini Kapten Jack berkata, "Aku tak tahu kenapa kau diikutkan, tapi karena kau ikut maka keluarkanlah semua kekuatanmu nanti." Di sini Kapten Jack menyemangati Sekke karena Sekke sendiri ialah anggota dari Kapten Jack. Tapi Nuts di sini mendekati Tuan Lord Sekke dan malah berkata, Aku tahu kau tak punya kemampuan spesial. Maka tolong jadilah korban demi umat manusia." Tuan Lord Sekke malah makin takut di sini.
Wah, bagaimana nantinya ya ketika Tuan Lord Sekre sudah berada di medan pertempuran? Mungkinkah ada sihir-sihir baru yang menarik untuk kita nantikan? Hal menarik selanjutnya ialah di sini Kapten Nojal menanyakan juga, apakah Asta sungguh datang tepat waktu? Nats menjawab tersebut, Asta pasti akan datang. Tapi di sini Yuno yang mendengar juga berkata, tapi sebelum Asta datang, serahkan saja padaku. Kapten Jack di sini juga ikut mengatakan, bukan kau, tapi aku. Kau yang dimaksud di sini ialah Yuno. Tapi Kapten Nojal juga berkata, itu bukan juga dirimu, Kapten Jack, tapi itu kita semua. Ya, di sini mengisyaratkan bahwa semua kesatria sihir yang terpilih sudah sangat bersemangat dan membuatkan tekadnya untuk menyerang kerajaan Speed Kingdom. Nah, di sini Nats langsung mengeluarkan sihirnya dan membawa si kesatria sihir langsung ke kerajaan Speed Kingdom untuk menyerang. Hal menarik selanjutnya, di sini diperlihatkan Morris sedang menggunakan sebuah alat yang menurut saya seperti sebuah CCTV yang bisa melihat pergerakan musuhnya. Di sini Morris juga berkata, mereka sudah datang, para pemberontak. Para pemberontak di sini ternyata bukanlah dari kerajaan sihir Cropper, melainkan para kesatria sihir dari kerajaan Speed Kingdom sendiri. Para pemberontak ini ternyata sudah ada sejak 17 tahun yang lalu, yang mana pada saat Raja Speed Kingdom, Raja Loiche dan rakyatnya terbunuh, mereka menjadi pemberontak untuk menentang rakyat yang sudah bertindak semena-menanya kepada rakyat. Walaupun mereka tahu kekuatan mereka tak sebanding dengan rakyat, tapi mereka tetap memberontak walaupun dengan pengorbanan nyawanya sendiri. Ya, kita tahu sendirilah, rakyat memang membuat rakyat Speed Kingdom menderita. Hal menarik selanjutnya, para kesatria sihir yang terpilih kerajaan Cropper sudah tiba di kerajaan Speed Kingdom. Bahkan Nats di sini juga menggunakan kekuatan iblisnya langsung. Dia terlihat dari kepala Nats yang keluar kandung iblis. Nats di sini berkata, baiklah kalau begitu, seperti rencana. Di sini Nats menyuruh agar kesatria sihir terpilih bertindak sesuai rencana yang mereka buat, yang mana rencana mereka sendiri sudah dibuat ketika pertemuan para kapten di chapter sebelumnya. Hal menarik selanjutnya ialah di sini diperlihatkan Presiden Nats, yang mana di sini Nats mengingat bahwa sebenarnya ia tidak ingin berencana dengan para pemberontak dari Speed Kingdom. Tapi Nats mengatakan akan lebih baik untuk bekerja sama setelah melihat kemampuan dan tindakan kalian. Ya, mungkin di sini mereka para pemberontak memiliki kemampuan spesialnya sendiri sehingga membuat Nats ingin bekerja sama dengan para pemberontak. Hal menarik selanjutnya, ternyata di sini para pemberontak yang datang memiliki peranan untuk mengalih perhatian dengan taruhan nyawa mereka sendiri. Akankah rakyat memang perhatiannya teralihkan dengan para pemberontak sehingga tidak bisa mendeteksi para kesatria sihir kerajaan Cropper? Ya, menarik untuk kita nantikan. Hal menarik selanjutnya ialah keluarnya iblis yang dibukukan di chapter sebelumnya. Iblis ini bernama Magis, iblis legendaris dari kisah zaman dulu yang ada di Speed Kingdom. Ternyata tidak hanya kerajaan Cropper yang memiliki legenda tentang iblis, melainkan juga kerajaan Speed Kingdom juga memiliki iblis. Akankah kerajaan lain juga memiliki legenda iblisnya sendiri? Menarik untuk kita nantikan. Di sini Zenon berkata, di depan kekuatan yang mutlak, perasaan dan kebutuhan semuanya takkan berarti lagi. Ya, menurut Zenon sendiri sih, sebesar apapun perasaan dan kebutuhan para pemberontak, dengan kekuatan mutlak dari iblis mereka takkan berguna. Hal menarik selanjutnya, Morris yang berbicara dengan Zenon dan Morris berkata, aku menemukan tikus yang menyelinap ke dalam kastil. Ya, saya menduga sih di sini
para kesatria sihir sudah diketahui. Ternyata di sini yang diketahui hanyalah para pemberontak. Tapi kalau memang pendapat kalian berbeda dari saya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Para kesatria sihir kerajaan Clover yang sudah masuk ke kerajaan Speed Kingdom. Di sini Kapten Oja dan Pogilion merasakan suara dan mana yang sangat besar di luar. Bahkan Kapten Pogilion mengatakan apa semuanya baik-baik saja di luar. Di sini Nats langsung menjawab, mereka baik-baik saja sambil tersenyum. Ya mungkin Nats sudah mengetahui kemampuan para pemberontak sehingga Nats mengatakan mereka akan baik-baik saja. Tapi bisa juga Nats memiliki rencana lain sehingga mengatakan hal tersebut. Hal menarik selanjutnya, ketika para pemberontak tersebut dengan kemunculan iblis medis, ternyata juga muncul seorang anggota bangsawan dari kerajaan Clover. Entah dengan siapa ia datang, tapi di sini dia juga menggunakan mandel yang sama dengan para kesatria sihir terpilih dari kerajaan Clover. Dan menurut saya ia wanita terkuat dari kerajaan Clover, yaitu sang bangsawan Mereoleona Vermilion. Dan ketika dia datang, dia langsung menggunakan sihirnya untuk melawan iblis magis dan menggunakan sihir pukulannya tepat ke kepala iblis, sehingga kepala iblis tersebut langsung retak dan ada kepingan yang hancur. Akankah iblis tersebut langsung kalah atau iblis tersebut masih hidup? Menarik untuk kita nantikan. Ya, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa.